Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan baik, walaupun kalian masih belajar dari rumah. Rina yakin kalian pasti merindukan kita bertemu belajar di sekolah di SMP Negeri 57. Kita bertemu, bercanda dengan teman, bersosialisasi, dan seterusnya. Tapi, apa boleh buat? Memang kondisinya seperti ini, kita harus tetap di rumah supaya COVID ini bisa cepat kita atasi. Oke, anak-anakku, walaupun kita belajar virtual, Ibu harapkan kalian tetap semangat, tetap bertanggung jawab, tetap disiplin dalam mengikuti pelajaran. Itu harapan Ibu. Tidak perlu berpanjang kata, marilah kita mulai belajar hari ini. Kita mulai bab 1, teks 1, teks laporan percobaan. Oke, teks laporan percobaan ini Ibu akan menyampaikan materi 3 tahap, atau bisa kita selesaikan 3 tahap. Tahap pertama Ibu menyampaikan paparan 3 hal, nanti dilanjut pertemuan kedua Ibu masih menyampaikan paparan lagi, pertemuan ketiga nanti kita akan latihan menulis teks laporan percobaan, atau bisa dikatakan kita akan presentasi ya laporan percobaan ya. Oke, perhatikan ya nak ya, Ibu akan mulai menyampaikan 3 hal yang berhubungan dengan teks laporan percobaan. 3 hal itu adalah 1 atau A, pengertian teks laporan percobaan, B, ciri teks laporan percobaan, C, fungsi teks laporan percobaan. Kita mulai yang A dulu, pengertian teks laporan percobaan. Oke, iya. Pengertian teks laporan percobaan. Ada 3 hal, teks laporan percobaan. Kita pecah dulu ketika kita akan mengartikan teks laporan percobaan. Percobaan itu apa? Laporan itu apa? Teks itu apa? Nanti akan kita gabung. Jadi, teks laporan percobaan adalah apa? Ya, percobaan. Percobaan itu kata lain adalah eksperimen. Apa itu eksperimen? Apa itu percobaan? Eksperimen atau percobaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuktikan suatu teori. Jadi, action ini membuktikan kegiatan suatu yang kita lakukan untuk membuktikan suatu teori. Jadi, percobaan adalah pembuktian. Eksperimen nanti bisa terjadi, pembuktian ini bisa berulang. Kalau pertama kita melakukan eksperimen belum terbukti, bisa ulang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai pembuktian itu bisa ada. Nah, itu namanya percobaan atau eksperimen. Laporan. Apa yang dimaksud dengan laporan? Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Nah, yang memberikan laporan nanti siapa? Yang memberikan laporan adalah kalian. Yang memberikan tugas siapa? Bu Rina. Jadi nanti setelah pembelajaran kalian harus membuat laporan sebagai apa? Sebagai laporan kepada saya yang memberi tugas. Nah, itu namanya laporan. Yang berikutnya adalah teks. Teks adalah tulisan. Jadi, nanti ketika kamu membuat laporan percobaan dalam bentuk teks. Kalau dalam bentuk teks berarti dalam bentuk tulisan.
Apakah laporan percobaan itu bisa disampaikan tidak dalam bentuk teks? Bisa dalam bentuk tulisan. Tapi di sini teks laporan percobaan. Jadi dalam bentuk teks di situ. Jadi teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, bisa menguji atau membuktikan suatu teori. Ya, jadi teks laporan percobaan itu berarti nanti langkahnya melakukan percobaan dulu, laporan percobaan itu ditulis, baru nanti dilaporkan. Nah, itu yang disebut sebagai teks laporan percobaan. Oke, lanjut yang berikutnya. Yang kedua atau yang B, ciri teks laporan percobaan. Apa ciri teks laporan percobaan? Nah, ciri teks laporan percobaan itu ada 3. 1 berupa fakta, 2 harus lengkap, 3 bersifat objektif. Kita bahas satu-satu. Teks laporan percobaan berupa fakta. Apa itu fakta? Fakta sesuatu yang sudah pasti dan dapat dibuktikan. Kalau kita berbicara fakta, kita berbicara opini. Kalau opini berarti pendapat. Tapi kalau teks laporan percobaan itu berupa fakta, sesuatu yang sudah pasti karena tadi sudah ada pembuktian. Perhatikan 2 kalimat yang Ibu buat. Kandungan vitamin C pada jeruk sekitar 27 mg. Kenapa saya bilang bukan fakta? Saya katakan bukan fakta karena ada sekitar. Kalau sekitar ini berarti bukan fakta. Ini berarti masih diragukan. Nah, ini tidak bisa dipakai sebagai teks laporan percobaan karena ini bukan fakta. Perhatikan kalimat kedua. Dalam 100 gram jeruk terkandung vitamin sebanyak 27 mg. Nah, ini dikatakan fakta karena itu sudah pasti. Nggak ada keraguan di dalam kalimat ini. Nah, inilah yang disebut sebagai kalimat fakta. Ini nanti yang akan dipakai sebagai laporan percobaan berupa fakta. Jadi kalau sekitar itu belum fakta, kira-kira belum fakta, kurang lebih belum fakta karena belum pasti. Yang kedua, lengkap. Dengan informasi yang lengkap, orang akan bisa memahami secara utuh untuk apa hasil dan data pada teks tersebut. Ya jelas, kalau tidak lengkap, orang tidak akan bisa memahami informasi kita. Kalau tidak bisa memahami informasi itu, ya berarti orang tidak akan yakin terhadap percobaan kita. Maka kita harus lengkap. Untuk lengkap ini nanti akan Ibu terangkan di pertemuan yang kedua. Kelengkapan teks informasi, teks laporan percobaan itu ada apa saja, nanti akan Ibu bahas di dalam pertemuan berikutnya. Jadi yang berikutnya adalah objektif. Objektif itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jujur dan nyata. Sesuatu yang tidak dibuat-buat, karena pembuktian tadi. Ketika kita melakukan percobaan, setelah kita lakukan percobaan, hasilnya apa? Ya itulah yang kita tulis, tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu namanya objektif. Paham? Oke, kalau sudah paham, akan kita lanjutkan yang ketiga. Ya, oke, sekarang yang C. Apa itu C? Fungsi teks laporan percobaan. Ada 3. Tujuan membuat teks laporan percobaan atau fungsinya yaitu A. Bukti, B. Sebagai dokumentasi, C. Pertanggungjawaban. Fungsi teks laporan percobaan itu sebagai bukti. Bukti. Kenapa bukti? Karena membuktikan bahwa kita benar-benar telah melakukan percobaan. Baik itu yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi kalau laporan percobaan itu fungsinya untuk membuktikan bahwa kita sudah melakukan percobaan. Fungsi yang kedua adalah dokumentasi.
Dalam teks laporan percobaan kita akan mengumpulkan data, informasi, kemudian memilihnya atau mengklasifikasikan, kemudian menyajikannya. Supaya apa yang kita lakukan ini tidak hilang, maka kita harus dokumenkan. Kalau yang kita lakukan itu kita tidak dokumenkan, suatu saat dibutuhkan, maka kita akan bingung. Maka dari itu, ketika kita melakukan percobaan, kita harus membuat dokumennya supaya apa yang kita lakukan itu ada buktinya atau ada datanya sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Tadi Ibu katakan bahwa seandainya kalian saya beri tugas, buatlah teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan kalian buat berfungsi untuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kepada siapa? Pertanggungjawaban kepada Bu Rina yang memberikan tugas. Jadi fungsi teks laporan percobaan itu adalah berupa pertanggungjawaban. Laporan yang kita tulis akan menjadi bukti dan wujud tanggung jawab bahwa kita telah melakukan apa yang ditugaskan sesuai dengan prosedurnya. Kalau tidak ada dokumen, kamu sudah melakukan percobaan, terus Bu Rina tagih, mana teks laporan percobaan kalian? Sudah kok Bu, walaupun tidak ada laporannya. Nah itu namanya tidak ada bukti, tidak ada dokumen, berarti pertanggungjawabannya juga tidak ada. Kecuali kalau Ibu Rina berkata, mana teks laporan percobaan kalian? Ada Bu, dalam bentuk tulisan. Nah berarti kalian sudah melakukan 3 hal. Bukti ada, dokumennya ada, pertanggungjawabannya dilakukan, yaitu berupa teks. Dilaporkan kepada yang memberikan tugas, yaitu kalau kalian kepada guru kalian masing-masing. Nah, hari ini kita membahas 3 hal. Sudah Ibu sampaikan, semoga yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Kalau ketiga hal ini bisa kalian pahami dengan baik, saya yakin nanti kalian seandainya ditugaskan membuat teks laporan percobaan akan dengan mudah kalian lakukan. Ya, terakhir Ibu sampaikan kepada kalian, apa yang Ibu sampaikan tentunya banyak kurangannya. Seandainya kalian belum jelas, kalian bisa baca di buku paket bab 1 tentang teks laporan percobaan. Kalau belum jelas lagi, kalian bisa browsing di internet ya. Kalau seandainya belum jelas lagi, ada beberapa hal yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian memanfaatkan grup WA kita. Disitulah kita bisa lakukan tanya jawab, walaupun mungkin dalam keterbatasan. Tapi walaupun dalam keterbatasan tidak menutup kemungkinan untuk kita harus belajar dengan serius, dan saya harus paham apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rina. Ya, oke, sekian materi hari ini. Oke Nak, walaupun Bu Rina menyampaikan dalam tulisan yang sangat terbatas dan singkat, saya harapkan kalian bisa memahami yang Ibu sampaikan hari ini. Hari ini Bu Rina belum memberikan tugas kepada kalian, karena hari pertama belajar, biar penyesuaian dulu, belum Ibu berikan tugas. Mungkin minggu-minggu berikutnya akan ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan kalian pahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.